Oke, kalau gitu kita langsung aja berkenalan sama narasumber kita, Mbak Jacqueline. Nama saya Jacqueline Tuanakota. Saya saat ini sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia. Ketua. Oke, berarti Mbak Jackie itu terbang tahun 1996 itu. Kalau tadi aku bilang bahwa pekerja awak kabin itu sebenarnya kita melihatnya dari luar adalah udah sejahtera gitu, tapi ternyata buktinya masih ada awak kabin yang berserikat. Karena memang awak kabin itu kerjanya beresiko tinggi. Memang di tahun 2015 itu setelah aktif sebagai wakil sekjen, ya pasti ada berbagai macam isu kan yang terjadi di Garuda. Jarang-jarang, maksudnya kan biasanya kita kalau ngomongin serikat organisasi itu kan biasanya ketua umum ataupun sekretaris jenderalnya itu kan laki-laki ya. Nah tadi kan Mbak Jack sedikit waktu di awal kita perkenalan, Mbak Jack kan memperkenalkan diri bahwa Mbak Jack itu ketua umum ya. Iya. Ketua umum dari Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia ya. Ya kita mungkin teman-teman masuk di topik intinya ya. Nah, aku sedikit mau nanya Mbak Jack terkait visi dan misi dari Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia. Mbak Jack mungkin boleh ceritakan. Jadi mungkin sebelum masuk di situ kita masuk di sejarahnya dulu kali. Oh, boleh. Jadi sejarah. Federasi itu sebelumnya memang di Indonesia Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia itu teman-teman sebelumnya tidak ada sampai pada akhirnya tahun 2017. Jadi kan kalau tadi di awal aku kan cerita kalau IKG itu berafiliasi dengan ITF. Okay. Nah ITF itu punya beberapa macam program untuk IKG. Nah, pada saat itu ITF mengusulkan bisa nggak kalau IKG itu mengundang kawan-kawan di seluruh di Bandara Soekarno-Hatta untuk ngumpul, diskusi, ngobrol bareng. Nah, pada waktu itu tahun 2017 saya masih menjabat sebagai Wasekjen. Maka Wasekjen di mana nih? Wasekjen di IKG. Oh, tapi di federasinya sudah menjabat? Kan belum, ini belum ada, kan ya? kita lagi mau ngomong soal sejarahnya kan ini. Nah, ketika tahun 2017 itu pertengahan bulan Januari lah, IKG lalu berinisiatif untuk mengumpulkan pekerja bandara, khususnya kawan-kawan yang sudah berserikat di bandara. Jadi ada beberapa pekerja bandara dari berbagai macam sektor, termasuk dari Bandara Angkasa Pura, kemudian kawan-kawan dari catering, kawan-kawan cleaner, kemudian juga ada kawan-kawan pengemudi transportasi untuk awak kabin, lalu kawan-kawan dari teknisi yang ada di GMF. Jadi IKG mengumpulkan mereka, kemudian kami diskusi sama-sama, lalu bersama ITF. Diskusi itu selama 2 hari lah. Nah dari diskusi itu akhirnya disepakati nih kita semua untuk melakukan diskusi-diskusi lain, mengumpulkan kawan-kawan bandara untuk menyatukan apa nih visi dan misi kita sebagai pekerja bandara, masa selalu sendiri-sendiri gitu loh jalannya. Nah kemudian diskusi-diskusi itu setelah ITF selesai, IKG bersama teman-teman dari Angkasa Pura, dari Gapura, kemudian dari Serikat Pekerja Catering dan Cleaner, itu mereka berinisiatif untuk melakukan pertemuan-pertemuan rutin. Setelah pertemuan rutin itu diadakan sekitar 3-4 kali, kadang-kadang di kantornya Skarpura, kantor Serikat Pekerjanya Angkasa Pura, kadang-kadang di kantornya kawan-kawan si Perkasa, adalah Serikat Pekerja Gapura Angkasa, kadang-kadang di kantor IKG atau di kantornya teman-teman GMF. Nah itu disepakatilah bahwa kita akan mengikuti pelatihan atau workshop yang dilakukan oleh ITF di Nepal. Oh gitu, tapi aku mau tanya Mbak Jut. Tadi kan ada ide dan gagasan mengumpulkan serikat pekerja di bandara untuk diskusi ya. Nah, ini dilakukan oleh IKG sendiri. Kalaupun oleh IKG sendiri, orangnya itu Mbak Jack atau gimana? Ketua, sekjen. Pada waktu itu memang sekjennya ya. Kalau waktu itu kan sekjennya Mas Haryo. Nah, Mas Haryo tuh memang dia menghubungi semua ketua-ketua serikat. Berarti Mas Aryo ini memang tahu bahwa di bandara ini ada beberapa serikat. Ada beberapa serikat, ya, dan mereka memang sering melakukan pertemuan-pertemuan gitu. Nah, pada saat melakukan pertemuan,
IKG lalu mengusulkan untuk pertemuan ini nggak cuma sekali aja karena harus ada follow up-nya. Nah itu pertemuan itu sampai 3 sampai 4 kali. Akhirnya ya udah disepakati sepertinya pertemuan ini harus diikuti oleh workshop. Nah, workshop itu diadakan di Nepal dengan mengajak 9 serikat ke Nepal. Kalau nggak salah ada sekitar 12 orang yang berangkat 12 orang berangkat Iya. ke Nepal. Itu selama kenapa di 4 Nepal hari. maksudnya? Oh, karena terafiliasi sama ITF itu. Karena terafiliasi dengan ITF, kebetulan kawan-kawan pekerja bandara yang di Nepal juga mereka baru ngobrol soal bagaimana mendirikan serikat pekerja, bagaimana menyatukan pekerja bandara. Jadi sama ITF tuh disatuin gitu loh dengan pekerja dari Thailand, dari India, dan dari Nepal. Nah, dari situ baru terbentuknya FSBB atau Belum. Jadi setelah itu, setelah dari Nepal kan ada program yang namanya program untuk mengorganize pekerja bandara. Nah, dari situ akhirnya IKG berinisiatif dulu untuk mengorganize teman-teman bandara. Jadi gini, teman-teman di pesawat itu pekerja udara seperti kami pramugari itu selalu bekerja bersama pekerja cleaner yang membersihkan pesawat, pekerja catering yang mereka selalu mengirimkan makanan. Oh ya, kemudian juga dengan pekerja operation dari saya pekerja operation dari darat. Nah, dari situlah kawan-kawan dari IKG mulai mengorganize untuk mengumpulkan mereka semua. Sampai akhirnya kami bersepakat untuk membuat paguyuban dulu. Paguyuban pekerja bandara seluruh Indonesia. Namanya Pakjapsi. Pakjapsi. Berarti program mengorganisir itu tadi bagian dari programnya ITF ya? Iya, memang ITF itu selalu punya agenda untuk mengorganize para pekerja di seluruh dunia. Kebetulan ini kan sektornya aviasi dan sektor bandara, jadi memang kita fokusnya di bandara. Berarti pulang dari Nepal, yang 12 orang itu tadi sepakat Iya, untuk mengorganize, untuk kemudian mengorganize. jadi wadah namanya Pakjapsi, ya? Paguyuban Paguyuban Pekerja Bandara Serikat Bandara Bandara seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Iya, terus melakukan musyawarah besar, kalau nggak salah acaranya di Tangerang, semua datang tuh, kemudian kita sepakat untuk memiliki paguyuban. Jadi kita diskusi soal Tahun berapa Mbak Jack? tahun 2018. 2018 ada Iya. Pakjapsi. Pakjapsi. Nah, terus untuk ke Nah, FSBB memang ini perjalanannya karena teman-teman pada akhirnya ada teman-teman dari catering waktu itu semua sudah tahu sih bahwa pekerja bandara itu lama kelamaan akan menjadi pekerja akan lebih banyak pekerja yang outsourcing statusnya. Maka ketika kami diskusi, ini nggak bisa nih paguyuban ngurusin masalah pekerja karena paguyuban itu kan hanya bicara soal kegiatan sosial, kemudian hanya bicara tentang hal-hal yang tidak mungkin menyentuh industri penerbangan gitu loh. Nah, akhirnya kami sepakat gimana nih kalau seandainya kita mengembangkan paguyuban ini menjadi federasi. itu. Tapi maaf Mbak Jack, yang di Pakjapsi itu berapa serikat ya waktu itu ya? Ada 9. 9 serikat. 9, ya. Kemudian ketika kami diskusi tentang federasi, ternyata federasi ini pembentukan federasi ini tidak disetujui oleh beberapa kawan serikat yang lainnya. Jadi hanya ada IKG, si Perkasa dari Gapura Angkasa, kawan-kawan dari catering, Gerakan Buruh Catering, kemudian Serikat Pekerja Cleaner, dan Asosiasi Cabin Crew Citylink. ICC itu ya. ACCI, iya. Nah, akhirnya kami bersepakat, lalu kalau nggak salah tuh tahun 2019, tanggal 19 September kalau nggak salah, itu mulai dilakukan pencatatan dan federasi ada. Dengan ketua terpilih almarhum Bapak Edi Lesmana. Oh, udah almarhum ya. Udah almarhum, iya. Nah, Mbak Jack posisinya sebagai apa di FSBB? Pada waktu itu sebagai sekjen. Sebagai sekjen. Wah, berarti ini salah satu tokoh yang luar biasa ya kawan-kawan ya. Tokoh perempuan, gerakan perempuan, karirnya juga luar biasa. Terus banyak juga tahu tentang situasi dan kondisi pekerja bandara gitu. Mbak Jack, tapi aku penasaran mau balik lagi ya. Maksudnya kan sejauh ini kita atau kalau misalnya Mbak Jack punya latar belakang awak kabin, berarti yang kita tahu awak kabin gitu. Nah, kalau aku ngeliat dari karirnya Mbak Jack di organisasi,
Itu kan luar biasa drastis ya, naik terus ya. Iya. Mbak Jack punya ini nggak sih, maksudnya pengalaman yang bisa akhirnya tahu ya situasinya bukan cuma awak kabin gitu, pekerja yang lain juga Mbak Jack bisa gambarin gitu. Iya, jadi ketika kita mulai membentuk, pada waktu itu kami membentuk Pakjapsi, di situ tuh udah ada obrolan tentang isu-isu awalannya tentang dari situ. pekerja darat. Ternyata problemnya kawan-kawan di catering itu juga sangat kompleks lah ya. Begitu juga dengan teman-teman di cleaner, kemudian teman-teman di GMF dan juga teman-teman di bandara, manajemen bandara Skarkura. Tapi pada saat itu kan tidak semua orang mau bercerita, tidak semua orang punya keberanian untuk sharing, sehingga juga siapa yang mau sharing ya silakan sharing. Sampai akhirnya kami mulai membuat kesepakatan. Ternyata problem di bandara ini harus sama-sama kita pecahkan. Karena bayangkan, Christian, ketika teman-teman di catering punya masalah, ketika mereka pekerjaannya sedang tidak baik-baik saja, itu kan pengaruhnya ke kami juga, karena Ini maksudnya awak kabin. awak kabin juga. Bagaimana ketika mereka tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik, atau mereka tidak bisa mengantarkan makanan dengan baik ke pesawat, itu kan berpengaruh Saling juga. berhubungan ya. Saling berhubungan. Demikian juga dengan operation. Kalau mereka tidak bisa mempunyai data yang lengkap karena kesalahan dalam bekerja, itu kan juga dampaknya ke kami, karena pintu terakhir itu kan di awak kabin. Begitu pintu pesawat tutup kan pesawatnya terbang. Sebelumnya kan di darat tuh semua punya peran masing-masing, dan akhirnya itu ada di pesawat gitu loh. Sehingga memang kita harus tahu dulu nih isu-isu dari pekerja darat itu seperti apa. Lalu ada juga problem-problemnya pekerja udara, baik pilot maupun pramugari. Nah, tadi aku mikirnya kan kalau di serikat mungkin Mbak Jack bisa fokus permasalahan awak kabin saja gitu kan. Ternyata pada akhirnya pembentukan FSBI, Mbak Jack salah satunya juga pimpinan gitu kan, karena sebagai sekjen ya, sebagai sekjen. Aku mikirnya, wah federasi ini berarti nggak cuma bicara awak kabin. Itulah Karena ada serikatnya ada banyak kan ya, bukan awak kabin aja ya. Itu adalah untuk menjadikan bandara di seluruh Indonesia menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi pekerja. Jadi tempat kerja yang aman dan nyaman. Itu pengertiannya adalah pekerjanya harus merasa aman dan nyaman dulu. Karena dampaknya akan memberikan kondisi dan suasana yang hangat, aman, dan nyaman untuk penumpang sebagai pengguna penerbangan dan bandara itu sendiri. Ini untuk seluruh Indonesia. Bandara Indonesia. Memang ini pasti kita bicara ini kerja besar dan sangat luas. Nah, visi ini memang harus diwujudkan. Makanya misi yang sampai sekarang tidak berhenti di federasi adalah kita punya misi untuk mengorganize semua pekerja bandara supaya mereka memahami posisi mereka di perusahaan itu adalah posisi yang inti. Dan industri dan bisnis penerbangan bisa berjalan dengan lancar itu karena ada pekerja bandara. Oleh sebab itu pekerja bandara itu harus diorganize supaya mereka bisa menghimpun kekuatan dan bersatu dalam satu serikat pekerja. Nah ini tentu misi ini bisa visi bisa diwujudkan oleh misi kan, makanya memang ini saling berkaitan. Dan hari ini Mbak Jack menjadi Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia. Wanita yang luar biasa. Nah, boleh nggak Mbak Jack diceritain sedikit kalau siapa sih sebenarnya anggota dari FSBI gitu? Ada pekerja apa aja? Ya, gitu. Yang pasti tuh pekerja dari udara tuh awak kabin ya. Jadi ada IKG, ada ACCI, kemudian ada juga sekarang anggota baru kawan-kawan dari PT Unex. Mereka adalah kawan-kawan yang bekerja di kargo shipping. Yang di bandara yang bantuin mengangkat barang itu ada porter, kalau itu kan porter ya. Kemudian ada kargo yang pengiriman barang. Kemudian ada juga kawan-kawan dari porter dari PT Airbox, kemudian juga dari kawan-kawan si Perkasa, pekerja ground handling, kemudian ada juga kawan-kawan dari SPS yang ground handling juga tapi di perusahaan swasta. Kalau si Perkasa kan perusahaan gapura angkasa, anak perusahaannya Garuda Indonesia. Nah kalau untuk airlines-nya sendiri Mbak Jack, itu bisa disebutin nggak airlines mana aja yang terafiliasi dengan
apa namanya FSPBI gitu. Airline-nya ya Garuda Indonesia, Indonesia, Citylink, Citylink, AirAsia, AirAsia, dan kalau ya baru itu sih. baru itu. Oh, selebihnya karena dia ada di bukan di airlines ya, Iya, dia iya. di darat ya. Iya. Nah, Mbak Jack, ini ada pertanyaan yang paling penting yang mungkin ini ditunggu-tunggu nih sama Iya. kawan-kawan pekerja bandara. Pertanyaannya, Mbak Jack. Oh, tadi ketinggalan. Ada juga kawan-kawan dari catering kerja outsourcing namanya Gerakan Buruh Catering. Itu juga salah satu pendiri FSPBI. Saya tadi lupa menyebut. Oh, gitu. Iya. Itu dari airlines atau bukan? Dia Bukan, perusahaan mereka sendiri? dari perusahaan catering. Oh, perusahaan dari perusahaan catering. Nah, pertanyaannya Mbak Jack, kira-kira kalau misalnya ada serikat pekerja di bandara yang ingin bergabung dengan FSBBI, itu pertanyaannya mengapa kami harus bergabung? Apa yang menjadi keperluannya gitu, Mbak Jack? Jadi gini, kawan-kawan, kenapa harus FSPBI? Kita tahu bahwa seiring dengan berjalannya waktu, problem-problem manusia, khususnya manusia pekerja di bandara, itu sangat kompleks. Problem yang sangat mencolok adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi itu menyebabkan manusia dengan gampangnya bisa digantikan oleh robot, dan sekarang pun sudah. Itu persatu ya. Yang kedua, peraturan pemerintah yang terbaru dengan Undang-Undang Ciptaker itu memudahkan perusahaan mengontrak pekerja ya seenak dia aja, sehingga muncullah ribuan pekerja alih daya atau pekerja outsourcing. Oh iya, kemarin kan aku sempat ngobrol ya sama Bung Remon ya Mbak Jack. Iya. Ini ngomongin status kontrak juga gitu. Oh, ternyata ini dikonfirmasi nih sama Mbak Jack. Iya. Ternyata ada pekerja bandara yang Ada. outsourcing. Sekitar 80, mungkin sekarang hampir 90% ya pekerja di bandara itu adalah pekerja outsourcing. Dan tentu pekerja outsourcing itu pernah terjadi, ini sedikit cerita ya Christian, pernah terjadi kawan-kawan yang kerja di kargo, di salah satu saya lupa nama perusahaannya, pekerja itu di PHK dengan hanya tulisan di kertas rokok gitu, kamu di PHK gitu. Karena tadi outsourcing itu. Kayak outsourcing, saking seenaknya pengusaha seperti itu. Lalu ada juga yang di PHK karena tanpa alasan kontraknya lalu diberhentikan. Kan itu kan tidak manusiawi. Nah, FSPBI hadir di sini mengajak seluruh pekerja bandara di Indonesia untuk menjalin kekuatan, menggalang kekuatan, menyadari bahwa pesawat bisa terbang itu perannya pekerja outsourcing. Saya tidak menafikan atau tidak menggeser posisi pekerja pegawai tetap ya, tapi peran pekerja outsourcing yang begitu besar itu mereka sangat membantu bisnis penerbangan dan bisnis bandara. Dan peran pekerja outsourcing itu 90% ada di situ gitu. Wow. Jadi ya penting banget gitu loh mereka untuk dipikirkan nasibnya. Kemudian mereka juga harus sadar. Saya juga mengajak kawan-kawan outsourcing untuk menyadari bahwa kalian itu bagian subjek yang paling vital dalam bisnis penerbangan dan bisnis bandara. Jadi jangan ragu dan takut untuk menggalang kekuatan dalam serikat pekerja. Makanya misinya FSPBI itu mengorganize. Iya. Berarti ternyata di balik kemegahan gedung-gedung bandara, Ya. ada banyak perjuangan-perjuangan pekerja bandara yang masih diupayakan ya. Teman-teman melihat bahwa gerbang pintu masuk bandara di Indonesia, mungkin sekarang di seluruh Indonesia ya, tapi kalau kita mau lihat di Bandara Cengkareng aja, itu sangat indah. Jangan lupa ada peran pekerja-pekerja kebun yang merapikan bandara. Ada peran pekerja petugas pembersih, baik itu petugas pembersih di bandara maupun di dalam bandara maupun di luar bandara dan di dalam pesawat. Jangan lupa peran-peran mereka itu vital gitu loh. Iya. Kemudian ada peran pekerja-pekerja yang mengatur alur masuknya kendaraan. Mereka punya peran penting di situ. Bukan hanya pramugari dan pilot saja atau ground handling yang penting, tapi baru masuk kita harus tahu bahwa kerja yang membersihkan pelataran bandara itu mempunyai peran penting. Ya. Dan itu harus disadari. Berarti masih banyak yang perlu diupayakan ya masih banyak PR FSPBI, masih banyak banget. Ini harusnya menjadi program jangka panjangnya FSPBI ataupun bisa jadi program jangka pendek atau memang seperti apa? Kalau FSPBI organize sendiri dia punya program jangka program kerja jangka panjang. FSPBI itu baik jangka pendek maupun jangka panjang selalu
relevan dengan aktivitas atau program organizing. Organizing adalah kehidupan. Ini kita bicara tentang filosofinya pekerja ya. Organizing adalah komunikasi antar pekerja. Organizing adalah kehidupan dalam kegiatan bekerja para pekerja. Sehingga organizing adalah cara yang sangat penting untuk menjadikan serikat itu semakin besar dan berkualitas, bukan hanya besar aja ya. Jadi kita tuh nggak memikirkan mengorganize supaya banyak anggotanya gitu. Jadi kalau anggotanya banyak kelihatan hebat. Enggak, anggota banyak juga harus punya kualitas. Kualitas apa itu? Kualitas tahu tentang diri dia sebagai pekerja dan tahu dan paham tentang dia itu adalah orang yang penting gitu loh di tempat kerja. Itu. Tapi aku mau butuh konfirmasi sih Mbak Jack. Kemarin sedikit ngobrol sama Bung Raymond. Bung Raymond sempat menyinggung bahwa di pekerja bandara itu ada yang masih dapat penghasilan di bawah UMR. Kan Mbak Jack 26 tahun ya di UMK bandara ya. Iya. Itu dijawab singkat aja sih, aku mau butuh konfirmasi aja. Iya. Masih ada. Nah, aku gak kebayang sih ketika misalnya aku sebagai pekerja bandara gitu ya, kerja di bandara, yang notabene orang tua melihat bahwa anak kita sukses karena bekerja di bandara, karena melihat mungkin kemegahan bandara, tapi ternyata masih ada yang dikontrak, outsourcing, bahkan gajinya atau upahnya itu masih di bawah UMR aja. Dan dicicil lagi bayarnya. Wah, ini informasi baru lagi nih kan. Selain itu kan sungguh menyakitkan. Di bawah UMR dan dicicil lagi. Itu kan sangat menyakitkan ya. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman, saya sih menyarankan silahkan share dengan FSPBI. Kita harus, dan FSPBI juga kan membuat riset tentang kondisi pekerja bandara. Jangan diam, jangan takut, karena memang hal-hal seperti ini harus dikonfirmasi dan kita harus berbicara dengan pemerintah. Pemerintah harus terjun langsung, bukan hanya di kantornya saja berbicara, tetapi pejabat-pejabat di pemerintah yang peduli pada pekerja, setidaknya mereka paham bahwa mereka tidak hanya berbicara di ruang AC, tapi turunlah ke bawah langsung. Iya, luar biasa. Oke, terakhir mungkin ini menjadi pertanyaan yang cukup menarik dan penting juga Mbak Jack. Kalau aku melihat dari awal sampai kita cerita di terakhir, ini kan banyak konflik, banyak masalah yang memang harus diselesaikan gitu. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi tantangan dari FSPBI itu sendiri gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Mbak Jack melihat tantangan ke depannya nih, yang tadi Mbak Jack cerita bahwa perubahan teknologi semakin cepat, permasalahan-permasalahan juga belum selesai, itu seperti apa? Kalau dari kacamatanya FSPBI Mbak Jack? Kalau dari kacamata FSPBI itu banyak pekerja-pekerja muda yang melihat bahwa bekerja itu sekarang bisa di mana saja dan kapan saja. Tapi bahkan ada yang memilih untuk bekerja di rumah. Tapi yang harus teman-teman ketahui adalah hakikatnya manusia itu dia harus bekerja. Bekerja itu ketemu. Bekerja itu bersama-sama. Sehingga bekerja itu perlu adanya usaha yang keras untuk memahami dia sebagai pekerja contohnya di bandara. Nah, problemnya sekarang yang membuat jadi halangan adalah banyak pekerja yang karena kelelahan. Mereka harus kerja, kalau di bandara ada yang sampai 3 shift ya. Boleh dibilang sampai 24 jam gitu ya. Karena sudah kelelahan, hanya dari rumah ke bandara, sampai dia lupa bahwa dia itu punya nilai. Nah, kawan-kawan pekerja yang seperti inilah yang sulit diorganize. Karena mereka saking lelahnya, mereka tidak punya kesadaran untuk memahami bahwa mereka tidak boleh hanya bekerja dan pulang pergi begitu aja, tapi mereka harus tahu bahwa mereka itu harus berserikat gitu loh. Nah, kawan-kawan pekerja seperti ini karena beban kerja yang banyak itu sulit untuk diorganize. Berarti itu menjadi salah satu tantangan yang cukup besar ya buat FSPBI. Karena ada juga kawan-kawan yang sudah diorganize, mereka mau bersatu, ada yang tergoda dengan godaan dari manajemen, ada juga yang diintimidasi. Christian bayangkan ya, ketika mereka diintimidasi, posisi mereka itu sebagai outsourcing. Nah, ketika mereka diintimidasi kan mereka jadi takut. Jangan-jangan kontrak gue bulan depan diputus, jangan-jangan nanti gue nggak dibayar lagi. Hanya karena gue berserikat, dikira berserikat tuh melawan.
Padahal ini mumpung ditonton oleh kawan-kawan semua di seluruh Indonesia. Kawan-kawan, berserikat itu bukan melawan perusahaan. Berserikat itu adalah memahami bagaimana kita mengatasi problema yang ada di tempat kerja bersama-sama. Karena kalau sendiri maju ke manajemen, kita tidak akan pernah didengar. Tapi kalau bersama-sama itu beda. Ritme, aura, dan suasananya itu beda. Ini statementnya cukup menarik dan bagus. Bersama-sama kita bisa. Mungkin ini bisa sekaligus menjadi penutup kali ya. Karena ini udah di ujung banyak. Tapi kalau tim kreatif waktunya bisa ditambahin, boleh gitu mau 1 atau 2 jam. 2 jam lagi. Tapi kalau misalnya Mbak Jack, ini kebetulan udah selesai. Iya. Mbak Jack. Tapi kalau misalnya Mbak Jack mau menyampaikan pesan atau apalah buat kawan-kawan pekerja bandara gitu, Mbak Jack. Iya. Boleh. Teman-teman pekerja bandara di seluruh Indonesia, sekali lagi terima kasih sudah mengikuti acara ini, dan satu pesan saya, bekerja adalah kegiatan manusia yang menjadikan dia semakin hidup. Tetapi bekerja juga membutuhkan satu sikap di tempat kerja untuk dia menjadi lebih hidup sebagai manusia yang bermartabat. Jadilah pekerja yang bermartabat dengan mengetahui nilaimu di perusahaan itu menjadi titik yang paling vital. Terima kasih. Baik, Mbak Jack, sekali lagi saya ngucapin terima kasih karena udah hadir di podcast Pekerja Bandara. Dan untuk kawan-kawan bandara, sekali lagi, bahwa podcast ini bukan sekedar hiburan saja, tapi kawan-kawan pekerja bandara juga bisa berbagi ceritanya atau berbagi pengalaman ya melalui FSWBI ya. Kalau misalnya ada kawan-kawan yang mau berbagi cerita atau berbagi pengalaman, bisa menghubungi medianya FSWBI. Baik, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.